pengurus atau DPP Partai Berkarya hasil Munaslup dan kawan-kawan sekalian, hari ini sesuai yang saya dapatkan laporan khususnya dari Pak Badar, mestinya SK Menkumham sudah di tangan kita, tapi karena ada beberapa masalah birokrasi sehingga mungkin dalam beberapa hari ke depan, insya Allah. Amin. Saudara sekalian, Munaslup ataupun dengan selesainya ataupun dengan terbitnya SK Menkumham tentang kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya yang baru, tentunya itu bukan akhir daripada perjuangan dari partai, tetapi merupakan awal dari perjuangan partai ini ke depan. Apakah partai ini mau tetap seperti sama dengan bertahun yang lalu, ataupun akan maju besar semuanya? Semuanya adalah tergantung kita, bukan tergantung per orang, tapi tergantung kita semuanya. Mau dibawa kemana partai ini? Tetapi saya yakin dengan semangat daripada kawan-kawan semuanya yang sudah sejak semula, sejak beberapa tahun yang lalu sampai dengan saat ini, saya punya keyakinan bahwa partai kita ke depan minimal menjadi partai yang diakui oleh bangsa dan negara ini, menjadi partai yang lolos ke Senayan. Amin. Saudara sekalian, dengan selesainya Munaslup ini, saya mengharapkan sekali kepada kawan-kawan bahwa kita bukan menang dalam suatu pertandingan, tapi kita secara konstitusi secara konstitusi kita sudah benar sesuai dengan konstitusi. Seperti kalau negara itu kan negara itu ada karena konstitusi. Demikian juga partai ini juga karena konstitusi partai, ialah ADART. Jadi saya kira ini perjuangan awal daripada kita sesuai dengan konstitusi yang ada, kita melaksanakan Munaslup dengan menghasilkan Dewan Pimpinan Partai Berkarya yang baru. Saya kira secara undang-undang yang ada di negara kita ini, kita digugat manapun, kita tidak akan bisa yang menggugat siapapun. Jadi saya kira itu keyakinan bersama. Jadi saya minta dengan sangat agar kalau bahasa Jawa itu kita namanya menang tanpa suraki. Jadi kita menang tanpa merendahkan yang kita kalahin. Jadi sudah menang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, dan juga atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi kita tidak usah kita menang atau euforia tadi disampaikan oleh Pak Badar, euforia menang dalam Munaslup kemarin, tapi yang jelas kita sudah berjalan sesuai dengan konstitusi partai, dan kita tetap tidak boleh merendahkan kawan-kawan kita, lawan-lawan kita kemarin. Sebetulnya yang kita hadapi kemarin itu hanya satu aja sebetulnya, ialah adalah benalu partai aja. Iya. Hanya 1-2 orang aja kemarin sebetulnya kita lawan, tetapi mereka bisa mempengaruhi beberapa orang sehingga sepertinya yang tidak menghendaki Partai Berkarya maju itu sepertinya banyak, padahal hanya 1-2 orang itu. Dan alhamdulillah
Makanya dalam kemudian partai yang baru ini, benalu 1-2 orang itu kita tidak masukkan dalam DPP yang ada. Selanjutnya kedudukan Mas Tommy, HMP, itu kita tempatkan pada tempat yang terhormat lah, sebagai Ketua Dewan Pembina. Karena dalam sejarah Golkar, misalnya sejak berdirinya Golkar sampai dengan sekarang ini, namanya Pak Harto pun nggak pernah jadi Ketua Umum. Dia hanya Ketua Dewan Pembina sejak berdirinya Golkar sampai dengan selesai sampai dengan saat ini. Itu kan merupakan suatu kedudukan yang terhormat di partai. Jadi kita kemarin hanya menyingkirkan benalu-benalu partai aja yang ingin merusak partai, yang mereka hanya numpang beberapa, ya kalau dihitung mungkin numpang hanya sekitar nggak sampai 2 tahun lah, tapi sudah merusak partai kita ini sehingga partai kita ini tidak lolos ke Senayan dan juga partai kita itu menjadi partai 0. Mudah-mudahan benalu partai yang sudah kita singkirkan ini menjadi modal awal kita bahwa kita harus maju ke depan. Perjalanan kita masih panjang. Jadi kalau sekarang tahun 2020, pemilu yang akan datang masih 4 tahun lagi, 2024. Memang kita dalam agenda dalam tahun ini mungkin ada beberapa daerah yang melaksanakan pilkada, mungkin ada juga kawan-kawan kita yang kader Partai Gerindra yang maju menjadi calon pilkada, itu merupakan termasuk program utama kita. Ya, program utama kita ke depan mulai bulan September, Oktober, November, Desember dalam tahun ini, kita semaksimal mungkin kita melaksanakan konsolidasi mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat wilayah, daerah tingkat 1 sampai dengan kabupaten kota, bahkan kalau mungkin tapi minimal itu, tapi maksimal dalam tahun 2020 ini atau paling lambat tahun 2021 kita sudah bisa melaksanakan koordinasi sampai dengan tingkat TPS. Saya kira ini program kita ke depan dan ini bisa terlaksana